itu kota tapi tempatnya di gunung-gunung kayak di Garut gitu. Kayak di Garut. Sudah berapa tahun di Jawa? 13. Hah? 11 tahun? Kita membuat lubang di tanah, terus membakar batu pakai alas kayak rumput-rumput itu. Terus berlantai-lantai bertingkat-tingkat. Terus lantai paling bawah itu kita misal taruh batu, terus dirumputin lagi, terus taruh makanan kayak ubi-ubian, terus tutup lagi pakai rumput, ditaruh batu, taruh rumput lagi, terus masak kayak sayuran kayak buah merah kayak gitu, terus dibatuin lagi, dirumputin lagi, terus lantai tiganya dikasih makanan kayak ayam-ayam atau babi kayak gitu. Ya, Anda pernah lihat? Pernah. Katanya sejak umur 3 tahun di sini. Masih ingat Pak? Masih ingat. Memang seru sekali. Jadi kalau saya, karena Anda dari pesantren, saya cerita yang di lingkungan masyarakat Islam di sana. Papua artinya ya keriting dan keriting. Anda bisa nyanyi itu. Hitam kulitku, keriting rambutku, aku Papua. Loh, masa nggak bisa? Anda harus bisa. Anda harus bisa. Ini lagu paling terkenal di sana. Lagu paling terkenal. Nanti cari di YouTube ya. Aku Papua judulnya. Aku Papua. Aku harus bisa nyanyi itu. Enggak, harus bisa ya. Nanti kalau Anda pulang bagaimana? Nggak bisa nyanyi itu. Ya? Ada yang bisa? Dapur umum gitu kan ya. Nah kalau di sana dapur umumnya itu gotong royong, nggak bisa satu orang. Jadi laki-lakinya gotong royong 6-8 orang sampai 10 orang menggali tanah. Jadi kayak di kebun situ digali tanahnya. Kira-kira seperti bikin kolam gitu. Kolam kecil. Nah, terus nanti paling bawah itu dikasih kayu-kayu bakar yang banyak. Terus dinyalakan apinya, kayu bakarnya banyak sekali. Nyalakan apinya, kemudian di atas kayu bakar itu ditaruh batu-batu agak besar gitu. Jadi kira-kira kolamnya segini ya, kira-kira segini, lebarnya segini, panjangnya segini, kira-kira. Ya ini, kira-kira. Tergantung banyaknya orang. Dalamnya lebih dalam dari ini, mungkin 3 kali lipat lebih dalam dari ini. Jadi paling bawah kayu kering, kemudian dibakar, kemudian ditumpuki batu sampai rata. Setelah batunya kelihatan agak merah gitu, berarti panas sekali ya. Terus dikasih alang-alang, rumputnya alang-alang. Di sana apa namanya alang-alang? Sudah nggak ingat lagi. Dikasih rumput alang-alang gitu, tertutup. Jadi apinya itu kayak dalam sekam gitu. Terus ubi ditaruh di atas alang-alang itu. Banyak sekali, tergantung berapa orang yang akan hadir nanti. Kalau yang hadir 100 orang ya ubinya mungkin 200 ubi gitu. Jejer gitu. Terus di atasnya dikasih alang-alang lagi. Terus nanti dikasih sayuran. Sayuran apa saja. Dijejer sayuran gitu. Terus dikasih alang-alang lagi. Baru yang untuk di tempatnya masyarakat Islam dikasih ayam. Ayam yang sudah dibersihkan. Maulud Nabi kemarin cerita kakaknya dia, ayamnya itu 300 ayam dijejer gitu penuh. Tapi di kalangan yang bukan Islam biasanya babi penuh babi gitu. Nah terus di atasnya lagi ditutup alang-alang lagi, baru ditimbun dengan tanah. Terus jadi kita nggak kelihatan kalau di situ, kelihatan sih ada asapnya sedikit gitu, ada asap di sebelah sini sedikit yang bocor-bocor gitu. Itu berarti di situ ada bakar batu namanya. Nah kira-kira 15 menit atau 20 menit gotong royong lagi, tanah tadi disingkirkan, tanah penutup tadi disingkirkan. Kemudian ya pestalah, makan masing-masing ambil. Wah sedap sekali. Tapi waktu itu saya puasa, kemudian pulang
ke Wamena, sampai Wamena lagi pas buka puasa. Jadi sehari penuh jalan kaki pulang balik waktu itu. Jadi Anda sebagai orang Papua harus bisa menceritakan seperti ini tadi, ya. Terima kasih. Anda SMP, SMA, Sanawiyah, Sanawiyah atau SMP? SMP. Kelas 9. Nanti mau SMA di mana? Oh, di Papua lagi. SMA-nya di Papua atau di sini lagi? Ya, terus silakan. Ya, makasih. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fariz Ramdan dari kelas 12 IPS. Izin bicara, Pak. Saya mau izin bertanya tentang bagaimanakah perjalanan Bapak waktu waktu muda sampai bisa sukses kayak Bapak itu, perjalanannya kayak gimana? Perjalanan. Hatur nuhun. Kumaha, Damang? Ceritanya panjang dan sedih. Anda kan nggak bawa tisu, jadi nggak usah diceritakan. Karena kalau Anda menangis nanti tisunya gimana? Kan nggak ada yang pegang tisu, jadi nggak usah. Karena zamannya sudah lewat jauh, sudah 70 tahun yang lalu. Hah? Zaman pondok saya jelek, tidak bagus begini. Pondok saya jelek, kalau mandi di kolam rame-rame, yang laki-laki, yang perempuan juga rame-rame di kolam, nggak ada sabun. Sabunnya itu batu, jadi kalau mau gosok badan ya pakai batu. Kalau sikat gigi nggak ada sikat giginya pakai jari, odolnya, pasta giginya itu apa? Itu bata merah itu dilembutkan, nah itu jadi pasta giginya. Jadi udahlah, nggak usah diceritakan. Jadi waktu itu pondoknya itu ada godaan itu kamarnya kira-kira 3 kali 4 meter gitu, isinya 20 orang. Jadi kalau tidur ya gantian. Kalau pas ada teman yang tidur di godaan itu, di kamar itu, ya yang lain tidur di masjid, di serambi masjid begitu. Ya untung-untungan siapa yang bisa. Kadang-kadang juga nggak seneng tidur di kamar, mendingan tidur di masjid aja begitu. Sekarang kan nggak bisa lagi begitu. Sekarang orang tuanya tidak mau anaknya dikirim ke pondok yang seperti itu, ya kan? Nggak mau sekarang. Sekarang anaknya harus dikirim ke pondok yang ada kamar mandinya, toiletnya bagus, bersih. Di sini toiletnya bersih nggak? Dulu nggak ada toilet. Jadi kalau kita buang air besar ke sungai kecil begitu, dikasih kayu melintang di atas sungai begitu, ya duduk di kayu itu, ya begitu. Sekarang kan nggak ada. Jadi nggak usah ya. Yang penting pokoknya masa depan. Masa lalu nggak penting lagi. Yang penting masa depan. Anda mau jadi apa? Jadi pengusaha, jadi orang kaya. Hebat. Ori ya, Pak. Ori. Bapak, ayah Anda kerja apa? Petani Di desa mana? di Cikijing, Di mana itu? di Majalengka. Oh, Majalengka. Punya sawah? Ya, Tanam apa? tanam palawija. Kenapa nggak tanam padi? Tanam padi, ada padi. Oh, ada padi, palawija, ya. Anak keberapa? Ke-1. Sana. Mau jadi pengusaha, kenapa nggak mau jadi petani? Ya, untuk meneruskan memodali untuk yang petani di sana, terus biar maju-maju gitu. Ketika pengen
jadi pengusaha supaya punya banyak uang. Nah, uangnya nanti digunakan untuk membangun pertanian di Majalengka. Majalengka di selatan atau di pantai? Di selatan. Di selatan. Catat. Ya. Jadi yang penting masa depan, masa lalu nggak penting. Ya, masa lalu sudah nggak penting lagi. Anda nggak perlu lagi lihat-lihat ke belakang. Sudah masa depan aja, masa depan. Karena Anda sekarang umur berapa? 9 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Berarti udah SMA. SMA kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Kelas 12 itu kelas 3 ya? Kelas 3. Dari SMA nanti mau kemana? Mau lanjut kuliah Di Mesir kalau gak keterima misalnya ke PT IKI atau ke UIN Jakarta. ke Mesir, ke PT IKI atau ke UIN Jakarta. Iya. Syarif Hidayatullah. Kalau ke UIN seandainya. Kalau ke UIN mengambil apa? Jurusan bimbingan Islam. BPI. BPI itu dakwah. Fakultas dakwah. Bimbingan dan penyuluhan. Ya, bimbingan dan penyuluhan. Hebat. Ya, kalau ke Mesir mau ambil apa? Ilmu Al-Quran dan tafsir. Tafsir. So, anta tatakalam lughatul Arabiyah. Lah. Kaifa anta? You speak English? Ya sedikit. Ni hội giảng Trung Luân mà. Ya, mudah-mudahan bisa ke Mesir. Dan ada seorang lulusan Mesir yang saya lihat luar biasa bagus, karena dia setelah pulang kemudian aktif di masyarakat, kemudian bisa menjadi gubernur di NTB, di Lombok. Itu lulusan Mesir dan lulusan ilmu tafsir. Tetapi kemudian bisa menjadi gubernur, dan gubernur yang sangat sukses, sampai 2 kali jadi gubernur, karena dia pinter bermasyarakat. Artinya dia merangkul seluruh masyarakat, apapun golongannya, apapun etnisnya, itu dirangkul dengan baik dan dia sukses. Begitu. Ya. Ke Mesir, kalau bisa ke Mesir sambil dagang ya. Jadi waktu ke Mesir nanti bawa apa yang bisa dijual di sana, kemudian pulang bawa apa yang bisa dijual di sini, kan sambil belajar jadi pengusahanya. Ya. Kira-kira apa yang bisa Anda bawa ke Mesir untuk dijual di sana? Di tiang. Kurang tahu. Cari tahu di Google. Mesir butuh apa saja dari kita, begitu. Terus kita perlu apa saja dari Mesir. Cari informasi apa saja, sambil kecil-kecilan, jangan besar-besaran, kecil-kecilan untuk latihan dagang, ya. Oke, makasih. Salam untuk Abah Anda, ya. Salam. Hah? 47. 46, 47. Saya umur 5, berarti lebih tua dari Pak. Di umur 54 tahun saya sakit kanker. Kanker hati. Hati saya kena kanker. Kenapa hati saya kena kanker? Sebetulnya nggak bisa dibilang kena, karena kanker itu proses. Awalnya saya menderita hepatitis B. Kenapa saya menderita hepatitis B? Karena saya ketularan. Dari mana ketularannya? Dari keluarga. Keluarga saya hampir semuanya hepatitis B. Karena virus hepatitis B itu menularnya bukan menular orang ke orang begini, menularnya biasanya lewat makanan, lewat minuman, lewat
piring dipakai sama-sama, gelas dipakai sama-sama, itu menularkan virus hepatitis B. Nah, kemudian hati saya kena sirosis. Dari hepatitis B itu berkembang sirosis. Sirosis itu hati saya mengeras. Kemudian kanker, dan badan saya sudah bengkak. Kemudian saya muntah darah. Akhirnya saya ke dokter, diberitahu bahwa saya kena kanker, dan kankernya sudah stadium 4. Stadium 4 itu stadium terakhir, sudah parah banget, dan dokter mengatakan umur saya tinggal 6 bulan secara kedokteran. Kemudian saya berpikir bagaimana caranya agar tidak meninggal dalam umur 6 bulan. Nggak ada cara lain. Secara kedokteran tidak ada cara lain. Nggak mungkin disembuhkan, nggak mungkin. Tinggal satu cara, yaitu hati saya diganti dengan hatinya orang lain. Ada 2 cara. Satu, dari orang hidup seperti Anda, itu hatinya bisa diambil separuh, disumbangkan ke orang, atau apakah ke ibu atau ke bapak. Nanti hati bapaknya itu dipotong, kemudian separuh hati anaknya itu atau dari saudaranya itu dipakai di bapaknya itu. Nanti dalam 3 bulan hati Anda yang tinggal separuh itu akan utuh lagi, penuh lagi, utuh, nggak ada masalah apa-apa. Yang setengah hati yang ada di penerima itu, bapak atau ibu atau saudara, itu dalam 3 bulan juga akan menjadi hati yang utuh. Itu ajaibnya hati. Itu organ lain tidak bisa, hanya hati yang bisa. Nah, dalam hal saya tidak mungkin mendapat donor dari hatinya orang hidup, karena saya perlu diganti seluruhnya, tidak bisa lagi diganti separuh, karena kankernya sudah penuh, ke seluruh hati sudah penuh kanker. Akhirnya saya menunggu orang meninggal dunia, yang tentu meninggalnya mendadak begitu, dan karena itu saya harus tinggal di rumah sakit di Tiongkok. Karena itu saya bisa bahasa Mandarin. Bisa, maksud saya ya bisa lah, tidak pinter tapi bisa. Jadi saya bisa, ada tulisan Mandarin di situ, saya tahu artinya apa, karena ada terjemahannya di atasnya. Enggak. Itu di atasnya itu nggak sama isinya. Sehingga saya tinggal di rumah sakit, menunggu ada orang meninggal di rumah sakit itu. 1 bulan menunggu di sana, nggak ada orang meninggal. 2 bulan ada yang meninggal, tapi hatinya setelah dilihat tidak cocok untuk saya. Itu golongan darahnya harus cocok, segala macam, banyak ukuran-ukuran yang harus cocok. Kemudian tunggu bulan ketiga, nggak ada orang meninggal. Hidup saya tinggal 3 bulan. Kemudian bulan keempat ada yang meninggal, tapi hatinya juga sakit, jadi nggak bisa dipakai. Akhirnya pada bulan keempat itu ada anak muda dari tempat lain, tidak di rumah sakit itu, mungkin kecelakaan, mungkin dibunuh, saya tidak tahu, kita nggak boleh tahu. Itu hatinya diperiksa bagus sekali dan cocok untuk saya. Maka begitu ada informasi ada orang meninggal itu dan hatinya cocok untuk saya segera dimasukkan ke ruang operasi. Tentu saya dipersiapkan dulu, misalnya diberi minum agar perut saya kosong, dikeluarkan semua isi perut, dan segala macam dibersihkan, dimandikan, segala macam, dibawa ke ruang operasi. Kemudian hati orang itu yang meninggal di tempat lain itu diambil, kemudian dimasukkan dalam satu kotak khusus, yang khusus untuk organ agar tidak mati organ itu. Artinya sudah diambil dari orang tapi organnya masih hidup, karena itu disimpan di satu kotak, yang kotaknya ini harus sangat khusus, dan dilarikan ke rumah sakit. Kemudian saya dibedah sini gitu, dibuka, hati saya diambil, terus hati yang baru datang itu
dipasang. Hati tempatnya di sini. Di sini. Ini, di sini. Agak terlindungi oleh iga. Jadi fungsi iga ini untuk melindungi hati. Kalau kebentur gitu tidak kena hati. Nah, tentu saya tidak tahu karena saya dimatikan selama 8 jam. Saya dimatikan selama 12 jam. Tetapi operasinya sendiri 9 jam untuk memasang hatinya orang ke badan saya itu. Nah, belum tentu itu berhasil. Belum tentu berhasil. Tetapi bagi saya, karena saya waktu di pesantren belajar ilmu balaghah, ilmu mantik, maka bagi saya punya logika, di mantik kan diajarkan bahwa kalau saya tidak melakukan itu, 3 bulan lagi saya meninggal. Kalau saya melakukan itu, mungkin meninggal, mungkin tidak. Tapi jadi berubah dari pasti meninggal menjadi mungkin meninggal. Maka saya pilih yang mungkin itu. Nah, setelah dipasang, besok paginya saya siuman, saya membuka mata, alhamdulillah saya hidup. Dan dokter datang ke tempat perawatan saya, dokter mengatakan jangan senang dulu, mungkin hidup ini hanya untuk 24 jam karena ada bantuan-bantuan kehidupan dari selang-selang yang dipasang di seluruh badan saya, mungkin juga untuk 24 jam, mungkin juga untuk 3 kali 24 jam, belum tahu. Jadi ya dilihat saja dulu. Nah, hari kedua saya tetap hidup, hari ketiga saya tetap hidup, seminggu kemudian saya tetap hidup, dokter bilang berhasil. Ya, betul. Dan itu 16 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi ini hari ke-6. Saya tentu penasaran, hatinya siapa itu? Tetapi dokter merahasiakan, tidak boleh tahu karena ini masalah etika dokter. Peraturan dokter tidak boleh mengatakan itu. Tetapi yang boleh disampaikan ke saya adalah itu orang dari kota Tianjin, di sekitar rumah sakit itu, artinya satu kota dengan rumah sakit itu, kemudian umurnya 20 tahun, kemudian dia laki-laki. Meskipun laki-laki perempuan sama saja untuk hati. Jadi secara kedokteran, hatinya perempuan boleh dipakai laki-laki, hatinya laki-laki boleh dipakai perempuan. Tidak ada masalah. Jadi waktu itu laki-laki umur 20 tahun dari kota di situ. Jadi hati saya sekarang berarti 20 tahun ditambah 16, 36 tahun umur hati saya. Tapi apakah ada hubungannya dengan kesehatan saya sekarang? Saya tidak tahu. Nah, jadi adik-adik, ilmu pengetahuan itu begitu majunya. Ini kan kita nanti bicara takdir. Bagaimana dengan takdir? Bagaimana dengan tawakal? Bagaimana? Itu kan hubungannya semuanya dengan itu. Tapi ilmu pengetahuan begitu majunya sehingga yang kalau kita belajar tafsir mengatakan bahwa ilmu yang kita pelajari itu tidak ada sebutir tafsirnya ilmu Tuhan, misalnya begitu. Dan ya berarti ini masih sedikit sekali ilmu yang sudah diketahui itu, meskipun sudah bisa mengganti hatinya orang. Sekarang apapun bisa diganti sudah, yang modern ini. Mata bisa diganti, jantung bisa diganti, paru-paru bisa diganti, ginjal bisa diganti, hati bisa diganti, apa saja sekarang. Kemaluan bisa diganti, apa saja sekarang sudah diganti, tinggal masalah ilmu. Demikian juga pertanian nanti. Pertanian itu udah nggak boleh lagi lah seperti ini. Harus tahu bagaimana cara agar padi itu hasilnya jangan 8 ton lagi atau hanya 6 ton. Bagaimana harus bisa 12 ton misalnya begitu. Itu ilmu pengetahuan. Bagaimana tanam kol nanti jangan seminggu rusak kolnya, bagaimana bisa bertahan 1 bulan misalnya. Itu semua ilmu pengetahuan. Jadi Anda nanti di samping belajar tafsir, ya kalau jadi di Kairo, belajar ilmu pengetahuan. Karena seperti Pak Gubernur yang lulusan Mesir di bidang ilmu tafsir tadi, akhirnya dia harus mempelajari banyak ilmu di luar tafsir agar bisa ikut perkembangan zaman. Ya, jadi
Dan sekarang untuk itu lebih mudah karena ada internet. Makasih. Iya. Kalau untuk olahraga, Bapak tiap hari olahraga? Boleh dikata hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Dan itu jam 5.45 sampai jam 7. Kecuali misalnya lagi ke Jakarta begini, saya nggak olahraga. Karena itu begitu ditawari ke sini, saya langsung mau. Karena, wih, saya nggak jadi absen. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.